Perkembangan kepribadian oleh dosen pembimbing Asia SPD MPD. Topik diskusi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pengertian perkembangan kepribadian, yang kedua, faktor-faktor yang membentuk kepribadian, yang ketiga, unsur-unsur dalam kepribadian, yang keempat, tahap-tahap perkembangan, dan yang terakhir, implikasi perkembangan kepribadian remaja dalam pendidikan. A. Pengertian perkembangan kepribadian. Yang pertama, definisi perkembangan yaitu menurut Kamus Bahasa Indonesia, suatu perubahan menjadi bertambah sempurna dalam hal pikiran atau akal, pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang nomor 2, definisi kepribadian itu berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, yakni keadaan manusia sebagai perseorangan atau keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak-watak seseorang. Unsur-unsur dalam kepribadian, unsur-unsur yang mempengaruhi kepribadian seseorang itu adalah pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengetahuan. Pengetahuan seseorang bersumber dari pola pikir yang rasional, yang berisi fantasi, pemahaman, dan pengalaman mengenai bermacam-macam hal yang diperolehnya dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Semua itu direkam dalam otak dan sedikit demi sedikit diungkapkan dalam bentuk perilakunya di masyarakat. Yang kedua, mengenai perasaan. Perasaan merupakan suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu atau peristiwa tertentu. Perasaan selalu bersifat subjektif sehingga penilaian seseorang terhadap suatu hal atau kejadian akan berbeda dengan penilaian orang lain. Contohnya seperti penilaian terhadap jam pelajaran yang kosong. Yang ketiga, dorongan naluri. Dorongan naluri merupakan kemauan yang sudah menjadi naluri setiap manusia. Hal itu dimaksud untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, baik yang bersifat rohania maupun jasmania. C. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Secara umum, perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu yang pertama, warisan biologis, yang kedua, warisan lingkungan alam, yang ketiga, warisan sosial, yang keempat, pengalaman kelompok manusia, kelima, pengalaman unik. Selain kelima faktor pembentuk kepribadian di atas, F.G. Robbins dalam Sumadi Surya Prata tahun 2003 mengemukakan ada 5 faktor yang menjadi dasar kepribadian, yaitu yang pertama, sifat dasar. Sifat dasar merupakan keseluruhan potensi yang dimiliki seseorang yang diwarisi dari ayah dan ibunya. Yang kedua, lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal merupakan lingkungan dalam kandungan ibu. Pada periode ini, individu mendapatkan pengaruh tidak langsung dari ibu, maka dari itu kondisi ibu sangat menentukan kondisi bayi yang ada dalam kandungannya tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis. Ketiga, perbedaan individual. Perbedaan individual merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi sejak lahir. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan meliputi segala kondisi yang ada di sekeliling individu yang mempengaruhi proses sosialisasinya. Proses sosialisasi individu tersebut akan berpengaruh pada kepribadiannya. Kelima, motivasi. Motivasi adalah dorongan-dorongan baik yang datang dari dalam maupun luar individu sehingga menggerakkan individu untuk berbuat atau melakukan sesuatu. D. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Tahap-tahap perkembangan kepribadian setiap individu tidak dapat disamakan satu dengan yang lainnya, tetapi secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Fase pertama dimulai sejak anak berusia 1-2 tahun. Ketika anak mulai mengenal dirinya sendiri, pada fase ini kita dapat membedakan kepribadian seseorang menjadi 2 bagian penting, yaitu sebagai berikut. Bagian yang pertama berisi unsur-unsur dalam atas berbagai sikap yang disebut dengan attitudes, yang kurang lebih bersifat permanen dan tidak mudah berubah di kemudian hari. Unsur-unsur itu adalah struktur dalam kepribadian atau basic personality structure dan capital personality. Kedua unsur ini merupakan sifat dasar yang manusia telah memiliki sebagai warisan biologis dari kedua orang tuanya. Fase kedua, fase ini merupakan fase yang sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan bakat-bakat yang ada pada diri seseorang anak. Fase ini berlangsung relatif panjang hingga anak menjelang masa kedewasaannya, sampai kepribadian tersebut mulai tampak dengan tipe-tipe perilaku yang khas yang tampak dalam hal-hal berikut, yaitu yang pertama, dorongan-dorongan, yang kedua, naluri, yang ketiga, getaran hati, yang keempat, perangai, yang kelima, inteligensi, yang keenam, bakat.
fase ketiga pada proses perkembangan kepribadian seseorang. Fase ketiga ini merupakan fase terakhir yang ditandai dengan semakin stabilnya perilaku-perilaku yang khas dari orang tersebut. Setelah kepribadian terbentuk secara permanen, dapat diklasifikasikan 3 tipe kepribadian, yaitu kepribadian normatif, kepribadian otoriter, dan kepribadian perbatasan. Yang terakhir mengenai implikasi perkembangan kepribadian remaja dalam pendidikan. Perkembangan kepribadian dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena kedua hal ini saling terkait satu sama lainnya dan memiliki hubungan yang irreversible. Yang artinya kedua hal ini memiliki pengaruh timbal balik yang seimbang. Dalam implikasinya, perkembangan kepribadian dan pendidikan terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, perkembangan kepribadian mempengaruhi pendidikan, dan yang kedua, pendidikan mempengaruhi perkembangan kepribadian.